Salam sehat, kembali bersama Coach Engli. Hari ini Coach Engli kedatangan 3 orang teman yang baik hati. Coach Engli kenalkan satu persatu. Yang pertama, Mas Koko. Nah, yang kedua, Mas Didit. Dan yang ketiga, Mas Dewa. Assalamualaikum. Ya, sekarang gimana kabarnya Mas Eko, Mas Didit, Mas Dewa? Baik. Alhamdulillah sehat kok. Yang penting dalam masa era pandemi ini kita sehat walafiat lah nomor Amin. 1. Tetap semangat, tetap semangat, tetap berkarya. tetap berkarya. Nah, pertama saya tuh taunya Mas Eko ini, Pak Koko. Pak Koko ini, Mas Koko ini kita taunya dia seorang IO dari promotor dari yang perusahaan yang besar. Ya kan? Namanya apa Mas Koko? Deteksi Production. Deteksi Production. Sengaja kotanya Mas Koko supaya dengar sendiri dari yang pemiliknya. Bisa aja ngelesnya. Nah, Mas Koko, dalam keadaan epidemi seperti ini yang kotanya nih deteksi production nih terpuruk apa stabil apa menanjak? Aktivitasnya apa nih sekarang Mas Koko? Kalau secara yang fisik memang berkurang, tetapi kan kesini COVID juga semakin menurun, Ya, syukur. sehingga kegiatan sudah mulai. Akan tetapi kita karena memang hidupnya di sini dan dihidupkan lah, bukan hanya sekedar hidup bekerja, tapi juga berterima kasih. Jadi puluhan tahun kita bisa berkarya, bisa mempunyai nilai-nilai ekonomi, sehingga kita juga harus punya tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab situ pada masa pandemi ini kita yang pertama kita menjaga semangat kita, yang kedua menjaga kreativitas kita, yang keempat kita tetap selalu menjalin kerjasama teman-teman dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kita selalu berbagi harapan. Yang kelima, yang terakhir, kita juga jadi bagian dari relawan nasional lawan COVID. Wah, luar biasa, luar biasa. Inilah kawan-kawan teman-teman semua. Salah satu pahlawan tanpa jasa. Relawan nasional lawan COVID. Ya. Pertanyaannya satu, COVID dilawan, hebat nggak? Luar biasa, Ya. Mas Koko. Tapi boleh jawab nih, jadi kita melawannya dengan kreativitas, Oh, dengan tetap iya. semangat. Bukan tonjok-tonjokan. Nah. Nah, Mas Didit, yang sepanjang kau tahu nih Mas Didit ini seorang manajer artis yang terbesar di Indonesia. Salah satu Orangnya kecil. Tapi pernah manajerin artis Dewi Persik, Dewa. terus Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, Faris RM, terus macem-macem deh. Kok juga bingung deh saking banyaknya. Nah, sekarang yang kita mau tanya nih, teman-teman juga penasaran nih, dalam keadaan COVID epidemi seperti ini, apa tetap Mas Didit tuh menjadi manajer artis sih? Apa itu masih berjalan? Apa gimana hambatannya Mas Didit? Ya karena gini, Coach Engli ya, saya sama lah seperti saya kenal beliau ini, Mas Koko ini juga udah lama dari tahun 90-an. Jadi saya manajer artis itu berangkat dari tahun 90-an. Jadi selama berkarir secara profesional itu udah 30 tahun saya. 30 tahun dia? 30 tahun. Tapi kok nggak tua-tua ya? Masih muda aja. Awet tua. Oh, itu. Kayaknya ikut pesugihan kok. Awet muda. Karena kan saya orangnya kecil. Oh, iya. Nggak tahu, Didit. Orangnya kayak apa sih? Kayak dulu sama Mas Koko, orang nggak banyak tahu tentang Benar. Mas Koko deteksi. Soalnya tahu deteksi ini deteksinya. taunya di belakang layar. Ternyata orangnya kecil juga ya. Lebih gede dikit lah dari Dikit. Nah, apa hambatannya nih Mas Didit di era epidemi ini, Mas? Ini makanya ini semua juga mungkin kalau nggak ada pandemi atau yang apa corona ya dari 2 tahun lalu ini. Iya, Dua COVID tahun, udah ya. hampir 2 tahun. 2 tahun lalu. Jadi semua itu kita ambil hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya dalam
kejadian ini orang jadi terus berjuang dan harus tetap semangat berusaha, akhirnya bukan putar haluan ya, dengan segala macam halangan, dengan segala macam halangan atau cobaan, akhirnya kita bergerak kan, tetap bergerak bergerak. Kalau kita diam, berarti kalau saya sebagai manajer artis, kalaupun saya tetap jadi manajer artis, mungkin ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa show, nggak bisa ada pagelaran, Mas Kuku sebagai promotor. Akhirnya kita berpikir sebenarnya sudah agak telat, tapi apa-apa itu kan nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlambat, betul. Asal kita ada kemauan. Betul, setuju. Akhirnya sebenarnya saya mulai coba hijrah, terjun sebagai produser lah istilahnya itu di tahun 2016. Awalnya saya bikin, tapi kan itu belum COVID kan, 2016 belum COVID, itu ya. Saya udah mulai merasakan itu. Jadi maksudnya, saya kalau cuma jadi manajer artis aja, kapan berkembangnya? Bukannya berarti manajer artis nggak berkembang, cuman saya coba tuh karena dipercaya sama seorang Eko Patrio, tahu kan? Iya, Eko Patrio. Komando Production. Akhirnya saya ngobrol sama seperti dulu waktu pertama kali aku ketemu Mas Kuku. Mas Kuku punya hajatan pengen bikin satu konser. Pertama kali ya, itu Dewa yang diajak tur sebanyak itu. Tur sebanyak itu adalah oleh Deteksi. Tur itu tahun 97 ya. 97. Nah, ya. Saya 2016 dipercaya sama Mas Eko Patrio. Bikinlah namanya Komando Musik. Komando Musik. Saya pernah dengar itu, terkenal itu Komando Musik. 2016 sampai, cuman kebetulan saya cuma menjalani 1 tahun, tapi alhamdulillah sampai sekarang Komando Musik tetap berjalan. Tetap ada eksis. Jadi saya merasa ya punya kebanggaan lah bahwa saya ikut merintis usaha usaha Komando Musik. Kan ada Komando Production, ada Komando Musik divisinya. Jadi sekarang dalam keadaan COVID ini juga tetap mengembangkan selain manajer musik juga ada karya-karya lain ya. Nah, saya membantu ya memfasilitasi lah teman-teman yang punya karya untuk digital. Sama seperti Coach Lee memfasilitasi teman-teman untuk bikin acara. Iya betul, memang sekarang ini kan dalam keadaan epidemi ini membuat kita semua belajar untuk bersatu. Jangan bercah, jadi bersatu, mengumpulkan aspirasi, mengumpulkan energi, berkarya bersama, memperkuat semua. Jadi silaturahminya malah lebih kuat. Network itu paling penting. Makanya buat teman-teman juga janganlah merasa terpuruk atau berkecil hati atau terus jadi depresi, down ya, jadi kan ngapain gitu. Tapi kalau sebagai orang seniman itu harusnya kuat, asal mau bergaul. Nah intinya gini, kita harus mau bergaul kepada siapapun. Jadi bersosialisasi itu penting. Gitu. Kalau kita cuma diem aja di rumah, meratapi nasib, meratapi penyakit ya, malah nggak bisa apa-apa, ya kan? Makanya ini gunanya silaturahmi kan? Betul. Setuju. Gitu. Apa-apa ya memang, kalaupun kalau orang bilang wah gimana kalau kita mau bergerak kalau nggak ada uang. Nah, jadi jangan semuanya itu diukur dengan uang, materi. Iya. Dengan segala banyak lah. Contoh ya memang sih ngomong itu lebih gampang atau orang nggak gampang menjalaninya. Betul. Kalau untuk diri sendiri mungkin lebih gampang ya Mas Kuku. Umpamanya untuk makan diri sendiri. Contohnya saya nih, saya nggak punya uang buat makan, saya mainlah ke rumah Mas Kuku. Siang waktunya orang makan siang, saya datang ke rumah, pasti saya ditawarin kan. Itu kalau buat sendiri, Coach Lee ya kan. Tapi kan kita punya keluarga, punya anak-anak. Tapi sebenarnya banyak jalan gitu. Selain buat diri kita sendiri, kalau kita mau bergaul pasti ada jalan teman yang mau bantu dan sebagainya. Tapi kalau hanya meratapi, merenung aja, ayolah teman-teman. Kalau memang ngomong gampang nih di dada, ya udah nggak apa-apa, datang aja ke tempat saya, nanti saya bantu. Kemana, kayak kerja ke sini ya kan. Nah teman-teman, satu lagi kita mau tanya, seorang musisi luar biasa, pengarang lagu, pemusik, pemain gitar pada khususnya, bisa organ juga, segala bisa lah. Namanya Mas Dewa. Nah Mas Dewa,
Ya kok. Kok mau Dewa tanya tadi. nih. Dewa ini kan musisi dan pemusik gitaris. Ya. Dalam keadaan epidemi seperti ini Dewa, apa yang Dewa kreativitas mengisi waktu-waktu epidemi ini, dan juga apa sih hasil karya yang sudah dibikin sekarang ini? Masya Allah. Kalau saya sendiri sih nggak pernah berhenti berkarya kok. Oh gitu, Iya, iya. sekarang pun saya bikin grup baru dengan teman-teman artis hijrah. Iya. Eh, bukan artinya semua artis hijrah kemudian dia belajar agama dibilang hijrah, enggak. Ya, Tapi ya. memang dia lebih saat ini lebih mendalami sisi agamanya. Hmm. Dan dulu memang sudah punya nama kok. Apa tuh namanya? Banyak. Jadi mereka tuh sudah punya grup band masing-masing, sudah punya karya masing-masing, lebih dikenal. Iya, Tapi kita iya. bersatu sekarang, lebih cenderung ke arah religi Islami. Oh iya, iya. Dan insya Allah nih kok kita lagi bikin mini album 6 lagu. Insya Allah kita bisa launching Januari. Iya. Ya bahkan belum launching aja job udah ada nih. Wah, Iya. syukur, bener Untuk ya. Februari di Bali insya Allah. Makanya enaknya gini ya, pengarang lagu tuh diam di rumah di kamar sendirian main-main gitar dapat. Ya kan? Itu yang mahal. Nah, sekarang kok mau tanya nih. Grup musiknya tuh dulunya kan grup musik yang kok nggak usah sebutin deh bahwa grup musik itu grup musik Geisha gitu ya. Nah, sekarang yang Itu grup disebutin musik kok. yang sekarang grup musik ini apa nih namanya nih? Namanya Mas Kul Dewa? Haya kok. Kul Haya. Kul Haya. Nah, Kalau Kul Haya. orang nanya artinya, Artinya apa tuh? Kul itu artinya Kul. mengatakan atau berkata. Berkata, kul berkata. Nah, Itu bahasa Arab ya? bahasa Arab. Oh, kul berkata. Kalau Haya itu artinya hidup. Oh, Haya. Jadi maksudnya itu kita bikin berkata. lirik, bikin lirik, musik, lagu yang tujuannya menasihati atau berkata kepada mereka yang masih hidup. Oh, jadi lagu ini khusus buat yang masih hidup. Iya, mati Bukan kan? orang yang udah almarhum. Nggak bisa kok. Ah. Nah, ngomong-ngomong, tadi kok denger lagi mau studio rekaman 6 lagu ya? Iya, insya Allah kok. 6 lagu ya? Iya. Nah, kira-kira itu kalau pengarangnya Mas Dewa sendiri kan? Iya, saya sendiri. Nah, penyanyinya Mas Dewa juga atau siapa? Nggak, kita ada penyanyi, pertama ada Wita. Wita. Kedua ada Novi Aila. Ah, ada dua, Nah, Wita dan Novi iya. Aila. Karena kalau penyanyi laki-laki udah bosan apalagi Dia kan kalau kata Mas Dewa gini, kalau dia main gitar bisa, nyiptain lagu bisa, nyanyi sendiri bisa. Nah, penyanyinya kerjanya apa? Diborong semua, jadi harus pemerataan. Nah, Setuju. Dan di samping itu kok, Ya. saya kan juga sudah mulai aktif berdakwah. Sebenarnya dari tahun 2017-2018 saya sudah aktif berdakwah. Iya. Dan saya memang agak sedih ya, karena saya mualaf, saya masuk Islam, kemudian juga saya melihat kok banyak kekisruhan di umat Islam. Oh iya. Banyak iya. yang saling bertentangan, bermusuhan. Nah, kebetulan di grup ini semua ada kok. Oh, Yang gitu ya? Salafi ada, yang NU ada, Muhammadiyah ada, Sufi ada, Rock Jamaah and roll Tabligh ada. ada. Wah, luar Dan biasa. rata-rata ini manajernya. Dan Luar rata-rata justru mantan musisi rock malah. Oh, begitu. Iya, kayak ada hijrah. Bang Edi Kemput itu di Grass Rock, Iya, iya, kemudian basisnya Bang Anwar itu di Power Slave, kemudian ada Bang Elri Tonga dari Ada Band. Iya. Nah, kecuali vokalisnya. Vokalisnya. Vokalisnya ini dua wanita, satu Wita, ini lebih ke modern progresif. Jadi dia itu anak muda zaman sekarang sekali. Oh, yang Dan dia- milenial. ya, yang dan- milenial. Dan dia paling muda umurnya. wakil milenial. Betul. Dan yang kedua si Novi, Mbak Novi Aila ini justru lebih banyak dikenal sebagai penyanyi dangdut karena kan KDI. Oh, dari KDI dia. Iya, dari KDI, tapi jenis suaranya itu ke arah Melayu sama gambus. Jadi ini lebih komplit kok. Jadi dari sisi agamanya semua aliran ada, kemudian dari genre musiknya juga bermacam-macam ya mudah-mudahan. Luar Makanya saya biasa. mau jadi manajernya kalau Luar biasa. Dan satu lagi kok, terakhir kok. Iya. Jadi banyak di masa pandemi seperti ini orang terpuruk ya Pak Koko. Betul, ya, setuju, Mas Didi, setuju. kok. Banyak Jadi kan terpuruk. mereka mengeluh. Iya. Benar kata Mas Didi tadi, daripada capek mengeluh, capek mikirin, mendingan kita berpikir bagaimana bisa bangkit dari sini. Berkreasi, berkarya, bikin karya terus kan. Dalam Islam itu ada namanya istiqomah kok.
Ya. Istiqomah itu artinya berlanjut, berkelanjutan. Jadi bukan artinya kita dapat cobaan seperti ini kemudian berhenti, diam, meratapi diri, nggak bisa. Justru dengan Kita cobaan jalan ini terus. membuat kita lebih kuat, lebih kuat dalam silaturahmi, Betul. lebih kuat dalam kerjasama, lebih kuat dalam menghadapi badai. Ya. Dan Setuju dan sekali. seperti dulu waktu saya masih sebelum pandemi ikut acaranya Pak Koko, ini Iya. acaranya besar nih, Iya. Soundernalin waktu itu. Soundernalin, ya Itu betul, besar yang sekali itu. Soundernalin. Itu 3 kota, Jakarta, Surabaya, Medan. Tiga Waktu kota itu. besar. 3 kota. Sampai yang kau denger nyewa Boeing 3 Boeing. Airbus. Ya, Masya Allah. Dan itu harapannya sih kalau kita musisi kepingin balik lagi kok, manggung kok. Ya memang. Kadang-kadang nih teman-teman maaf gitu ya, Heeh. yang musisi-musisi ini malah nggak nyari duit pokok kok. Ya nggak apa-apa deh, yang penting gue bisa manggung gitu. Yang penting Karena udah gatel gitu. Iya betul. Terus kalau Hobinya manggung cuman digital di Zoom gitu, mereka nggak greget. Iya, nggak nggak greget. berhadapan langsung. Ya, insya Allah lah teman-teman, sebentar lagi lah. Iya, kita Bentar juga lagi lah. mengharapkan COVID ini segera cepat berlalu. Amin. Kita bisa berkarya lagi semua, seniman, musisi, semua tokoh-tokoh seni, Ya. semua bisa hidup. Nah, Mas Koko sama Mas Didit nih kira-kira ada petuah apa nih kepada teman-teman nih supaya menghadapi Kayaknya petuah. keadaan COVID ini Saran. hatinya besar. Memberikan semangat besar baja seperti Mas Koko sama Mas Didit sama Mas Dewa ini yang semangatnya nggak pernah padam. Insya Allah. Saya dulu. Ya, Ya. Koko. Kalau dari saya untuk teman-teman pecinta musik dari Sabang sampai Merauke, juga untuk teman-teman pekerja musik dari Sabang sampai Merauke, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa semangat kita itu bukan hanya dari kita sebetulnya, karena pemerintah juga memberikan sangat banyak dukungan. Jadi kalau teman-teman tahu di daerah masing-masing ada namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita di Jakarta di pusat ini ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, di situ terkait hampir semua kementerian. Artinya kalau teman-teman tetap ingin berkarya, tetap ingin berkreativitas, bisa datang ke tempat-tempat, atau kalau di kelurahan, kecamatan, di kabupaten, atau di ibu kota provinsi masing-masing. Itu jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, karena kita sebagai warga negara juga pemerintah pasti akan mendukung. Jadi jangan terus kita berpikir sulitnya aja, tapi kita ayo terus berikhtiar, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan kan. Setuju. Ya terbukti juga pemerintah bukan hanya memberikan dukungan tapi juga memberikan insentif. Nah kebetulan saya saya mengajukan diri sebagai relawan nasional lawan COVID. Nah dari situ saya tahu persis bahwa pemerintah kita betul-betul hadir. Jadi teman-teman jangan ragu, hadir, datang saja ke kecamatan atau ke kabupaten masing-masing. Nah memang harus diingat juga pemerintah memang ada beberapa memberikan masukan juga ini kepada teman-teman. Misalkan teman-teman pahami betul itu seperti CHSE, jadi Clean, Health, Secure, Environment and Sustainability. Maksudnya teman-teman tetap berkreasi, teman-teman tetap semangat, tapi juga tetap harus menjaga kebersihan, harus menjaga keamanan. Kebersihan itu kita jadi bagian lah, jangan buang masker sembarangan. Atau kalau dari segi keamanan ya kita tetap pakai masker. Atau kalau dari kreativitas kita tetap selalu melakukan segala sesuatunya dengan aman. Bagaimana menjadi aman? Menjadi aman adalah kita ikuti aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk dari BPBD masing-masing daerah. Apalagi juga sekarang seperti kita tahu kan COVID sudah mulai melandai nih, Coach Engli. Juga banyak saudara-saudara kita yang berpartisipasi memberikan seperti tadi Coach Engli sarankan, kita juga bisa jadi bagian dari banyak obat-obatan herbal di negeri ini yang bisa membantu kita, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kebugaran tubuh kita. Betul, gitu ya. Setuju. Jadi sekali lagi buat saya berharap teman-teman IO, teman-teman musisi dari Sabang sampai Merauke, ayo tetap semangat, ayo tetap ikut aturan dan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Terima kasih Coach Engli nih. Nah, Mas Didit apa nih? Ya secara global sih sama seperti Mas Koko, cuman ayolah mari sekarang juga baik yang musisi atau teman-teman seniman, entertain, dari mulai
yang udah senior, lebih dulu nggak ada senior junior ya, tapi pendatang baru pun juga ayo lebih semangat. Semua orang itu pasti bisa, dari yang nggak bisa pasti jadi bisa, asal kita tetap mau berusaha, ikhtiar dan sebagainya. Nah, kalau perlu bantuan ya jangan segan-segan, makanya banyak bergaul. Terutama ini saya terima kasih juga nih Coach Engli bisa memberikan satu wadah ya, tempat studio apa 133 ya. 133. Nanti bisa lah saya bantu ketemu Coach Engli juga, ketemu Mas Koko dan ada Mas Dewa di Siap, sini siap. gitu kan. Jadi kita siap membantu lah di sini, dan Coach Engli juga memfasilitasi tempat ini. Siapa yang mau berkreasi, bikin sesuatu, asal sama-sama aja, tapi jangan terus mikirnya itu tadi, kembali lagi jangan semua itu ya, memang orang perlu materi gitu kan, nggak mungkin nggak perlu materi, tapi coba itu dikesampingkan dulu. Ya. Yang paling penting usahanya dulu. Nanti Karya kalau dulu. karya dulu, tunjukkan semangatnya, nanti kalau materi itu pasti ngikut kan. Ya. Nah sama artis-artis yang sekarang harganya melambung tinggi atau melambai itu, nanti kan dulunya juga nggak tiba-tiba langsung tinggi kan, Dulu murah. dari nol gitu kan. Prosesnya. Proses semua lebih baik melalui proses daripada menjadi seniman atau artis yang instan. Ya. Karena untuk menjaga, memaintain supaya jadi langgeng, supaya jadi panjang itu nggak gampang. Ya. Tapi kalau kita udah melalui banyak proses dari nol dan sebagainya, itu rasanya nikmat, Lebih enak dari lebih awal. enak ya kan. Coach Engli, makanya Nah. Coach Engli ini lebih banyak membantu teman-teman yang meskipun ini aja udah termasuk yang orang-orang lawas lah kita, Iya, masih iya. tapi masih mau kan Ya. bergabung, bergaul. Iya, kita harus bergabung. Emang yang tua itu bandel, Bang. Ya, Mas. Yang Bocah tua. mobil lebih tua, lebih bandel ya, Bang. Iya. Mobil baru ringkih semua, Yang penting padahal itu lebih Coach canggih. Engli harus sehat. Sehat. Kalau- Sehat terus. Nah, yang terakhir nih, dari yang paling muda tapi dia sudah menjadi mualaf dan ustaz. Kita dengar wejangannya Allah Akbar. dari Mas Dewa. Ya kalau menurut saya paling pertama bersyukur sih. Bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kita rubah mindset. Kadang-kadang kan orang dalam kebahagiaan baru bersyukur. Begitu berkesusahan ria, baru istighfar banyak-banyak, baru nangis, minta sama Allah. Sekarang kita balik deh. Kita dalam kesulitan bersyukur aja. Selalu bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Terus ibadah, kayak tadi Pak Koko bilang, Mas Didit bilang, tetap semangat, tetap berkarya. Materi datang sendiri kok. Ya, Kalau orang sudah bersyukur, Allah datangkan pertolongan, Allah lenyapkan semua pandemi seperti ini. Kita bisa balik lagi manggung, balik berkarya. Kita tur lagi 5 kota ya Pak Koko ya. Insya Allah. Tapi yang paling Memang- pertama bersyukur dulu. itulah intinya, bersyukur. Ya sudah teman-teman, kalau kita lebih panjang lagi sampai besok pagi nggak habis-habis teman-teman. Jadi engkau mau ucapin terima kasih banyak atas kehadiran Pak Koko, Pak Didit, Mas Sama-sama. Mas Dewa, memberikan kita inspirasi, kebaikan semua. Dan nih sebelumnya Coach Engli mau ucapin terima kasih, dan sebagai persahabatan pertemanan Coach Engli mau memberikan hadiah biar Pak Koko, Mas Didit, Mas Dewa sehat. Nah inilah obat herbal yang dari Coach Engli. Siap. Untuk menjaga stamina tubuh Nah, kita. menjaga stamina menghadapi musim hujan. Juga kalau sekarang dalam keadaan Radang-radang kan banyak. ya dalam keadaan pandemi gini, kalau badan kita sehat, seandainya ada serangan penyakit atau virus atau apapun, kita badan udah sehat untuk melawannya. Ini Oke. khasiatnya melawan saldo kosong. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Masya Dah.